Ya Habibi salam salam alaika. Kita ulang sekali lagi. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi salam alaika salam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada satu ayat dalam Al-Quran, tadi sudah dibacakan qori kita, ayat sebelumnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah, saya sengaja hibur kita dengan ayat-ayat Quran karena saya yakin di sini dangdutan juga oke nih. Coba saya tes dulu. Mari menyusun serojabu. Kan betul, nyambung langsung. Saya mohon maaf, kita ngaji santai saja. Nah, 147 juta yang menjadi target kita. Maka jangan heran data menunjukkan anak-anak muda kita ini yang berusia 6 sampai generasi Z, generasi milenial yang kita sebut itu ngaji 64% tidak mau dengar ceramah kayak gini, Pak. Dia ngaji itu melalui YouTube 64%. Tadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan ini Al-Quran shifaa'un, obat. Dalam ilmu tafsir sebahagian mengatakan obat fisik, wa rahmatun, obat ruhani, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Kapan itu diturunkan? Syahrul Ramadan. Ternyata kalau kita lihat sejarah, suhuf Nabi Allah Ibrahim diturunkan bulan Ramadan. Kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam diturunkan di bulan Ramadan. Ajaran Taurat Nabi Musa itu kita sering mengenal dengan jangan mensyarikatkan Allah, jangan mencuri, jangan menipu, jangan berzina. Itu yang disebut dengan Ten Commandments. Isinya adalah bicara akidah dan syariat. Setelah itu ada kitab Zabur untuk Nabi Daud, juga diturunkan di bulan Ramadan. Isinya adalah zikir dan doa. Ketika bicara zikir dan doa, ternyata mukjizat Nabi Daud yang raja itu, mukjizat Nabi Daud yang nabi itu adalah suaranya yang merdu dan bisa melembutkan besi. Kita cari kenapa suaranya merdu dan indah. Ternyata dakwah pada waktu itu harus dibarengi dengan suara yang indah dan baik, karena pada waktu itu berkembang seni yang luar biasa. Maka jangan heran kalau ada zikir suaranya yang indah-indah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah
Sesungguhnya kenapa Nabi Daud Allah berikan keistimewaan itu? Karena isi dari kitab Zabur itu umumnya adalah zikir dan doa. Masih pada bulan Ramadan diturunkan kitab Injil untuk Nabi Isa alaihi salam. Konsentrasi ajarannya adalah kasih sayang. Maka jangan heran saudara kita sering menyebut, oh saudaraku, oh Tuhanku yang maha kasih. Ajarannya adalah meraut kasih sayang di antara mereka. Seluruh kitab-kitab itu turun di bulan Ramadan, termasuk Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Hanya saja Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu berangsur-angsur sejak bulan Ramadan sampai nanti dimulai dari usia Rasul 40 tahun sampai usianya menjelang akhir hidupnya 63 tahun 90 hari sebelum beliau wafat baru selesai turunnya Al-Quran. Maknanya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat? Ketika Al-Quran disebut menjadi obat, bagaimana caranya? Maka dosisnya harus diikuti. Apa dosisnya? Kadang-kadang di Ramadan kita bisa 10 kali khatam, Pak. Setuju? Alhamdulillah. Tapi setelah Ramadan berakhir, tunggu dulu. Maka hadis ini menunjukkan khatmil Quran syahran wahidan. Kalau ingin kita punya sakit itu sembuh, sesuaikan dengan dosisnya. Apa dosisnya? Khatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Hadis ini bukan khusus pada bulan Ramadan saja. Satu bulan berapa hari Bapak? 30 hari. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Jadi kalau ada tagline one day one juz, itu ada dalilnya. Halo, ini kan kita ngaji sebulan sekali ya Pak. Alangkah nanti setelah Ramadan sebulan sekali kita mulai dengan khatam Quran. Setuju Bapak? Setuju? Setuju. Maka saya beri penawaran hari ini. Yuk kita malam ini, maaf sore ini kita mulai tangsel mengaji. Yang pertama adalah gemar gerakan membaca Al-Quran. Gemar gerakan membaca Al-Quran. Seluruh ASN yang ada di Tangsel sebelum naik karirnya yang muslim, kita tes baca Quran. Gimana ini Pak Kestra? Ada yang ribut nggak ini? Nanti melanggar hak asasi lagi. Harus begitu. Harus begitu Pak. Iya. Kepolisian sekarang menerima hafiz-hafizah. Tentara sekarang menerima hafiz-hafizah. Saya punya kampus di Medan Pak. Saya instruksikan kepada rektor, jika ada yang hafal Al-Quran, gratiskan uang kuliahnya. Dan ternyata kemarin ketika ada mahasiswa baru, ada yang hadir 900 sekian, saya tanya, anak-anakku ada yang hafal Al-Quran? Itulah hebatnya penghafal Quran Pak Wali. Enggak ada yang ngaku kalau dia hafal Quran. Hampir 10 menit saya obok-obok, siapa yang bisa hafal Al-Quran? Enggak ada yang mau tampil. Adalah satu orang yang unjuk tangan. Saya Pak Kiai. Langsung saya panggil perempuan, saya tanya, kamu dari mana? Dari Banten Pak. Maaf, berapa juz hafal? 9 juz Pak Kiai. Langsung rektornya bisikin ke saya, Pak, saya sebagai ketua umum organisasi Al-Wasliyah punya kampus, Pak Ketum, 5 juz ke atas saya gratiskan uang kuliah. Dibisikkan ke saya. Saya bilang ke dia, kamu tahu apa yang disampaikan rektor sama saya? Enggak Pak Kiai. Beliau bilang, siapa yang hafal 5 juz Al-Quran, gratis uang kuliahnya sampai S1. Itu langsung sujud syukur itu anak dan menangis.
Saya bilang inilah berkah dekat dengan Al-Quran. Baru kemudian ada yang unjuk tangan, saya Pak Kiai, saya Pak Kiai. Rupanya lentur juga tadi Pak. Akhirnya saya temukan ada satu orang yang 30 juz dari Yogyakarta. Saya bilang setelah dikumpulin ada sekitar 7 orang di depan, saya bilang antum-antum semua, anak-anakku semua sudah gratis Al-Qur'annya, sudah gratis uang kuliahnya. Sekarang saya mau kalian tugas. Mau tugasnya apa? Apa Pak Kiai? Tanggung jawabmu untuk membuat sahabatmu mahasiswa yang lain ini untuk pandai membaca Al-Quran. Ini karena Ustadz Yasir sini qori, ini tanggung jawab dia nih Pak Kestra. Yang kedua adalah gentar, gerakan menghafal Al-Quran. Ayo, bagaimana Pak kalau kita mulai ini? Bapak sekarang jangan pede menjadi imam di rumah. Pede sekali jadi imam di rumah. Anak-anak kita sekarang hati-hati Pak, lebih banyak mereka hafal Quran dibanding kita. Ada yang pede jadi imam di depan. Allahu Akbar. Tarawih nih, tarawih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anaknya bisik-bisik, pasti qul huwallah lagi. Karena dia tahu ayat bapaknya itu saja. Inna anzalna qul huwallah, wadduha qul huwallah, alam nashrah qul huwallah. Anaknya bisik-bisik. Sementara anak kita hafalannya luar biasa Pak. Ada juga orang tua yang pengen nukar ayat tidak qul huwallah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, dia mau baca inna anzal, lupa. Inna disambung amanahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.